Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you for today? I hope you are all fine for today. Meet me again, Miss Dita here, and today we will. It's time for 12th grader of vocational high school. Our material is about analytical exposition text. So, are you ready to study? Okay, class. Before we start the lesson, so I will give you the objectives of learning this material. So the first, students are able to identify and state the generic structure and language feature of a text correctly. And then the second one, students are able to make and present the text according to the generic structure and language feature confidently. Jadi kita punya dua tujuan untuk kegiatan ini. Yang pertama adalah supaya kalian bisa mengidentifikasi dan menentukan struktur teks dan juga unsur kebahasaan teksnya ini secara benar, dan kemudian setelah kalian bisa menentukan dan mengidentifikasi, kalian juga bisa untuk membuat dan juga mempresentasikan teks analytical exposition ini sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaannya secara benar dan penuh percaya diri. Okay, class, because we are still in the pandemic situation, karena kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, jadi kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka di sekolah, but so you have to learning from home. Tapi Miss Dita yakin kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Oke, kita mulai untuk materi dari analytical exposition. Okay, definition of analytical exposition. Okay, definition of analytical exposition text is actually very easy to understand. Analytical means examining or liking to examine things very carefully. It's from Cambridge. That is, examining or relating to checking or testing something carefully. While the main purpose of analytical exposition is to try or to attempt to influence the reader to believe something by presenting one side of the argument. It means trying to convince the reader to believe something by giving one side of opinion only. Nah, jadi analytical exposition ini kaitannya dengan argumen, tapi untuk pemberian argumen ini kita hanya dari satu sisi saja. Bisa itu yang agree, bisa itu yang setuju ataupun yang tidak setuju. Tapi pendapat kita atau argumen kita ini harus didasarkan atau harus didukung oleh data-data yang valid seperti itu. Nah, data yang valid itu seperti apa? Data yang valid itu biasanya bisa dari hasil research seperti itu atau pendapat-pendapat para ahli yang memang pakar di suatu bidang tertentu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Next, purpose of analytical exposition text. Yeah, analytical exposition texts have two purposes. For the first, to analyze the topic and to convince or influence the reader that this opinion is correct and supported by arguments. And then the second, to convince the reader that the topics presented was an important topic to be discussed or gained attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea or topics. Jadi fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca dengan argumen yang kita punya, dari satu sisi argumen yang kita punya yang sudah didukung oleh data-data yang valid seperti itu. And then for the generic structure of analytical exposition text, untuk struktur teksnya yang pertama adalah thesis. Thesis contains writer's opinion about something. It also introduces topic and indicates the writer's position. Nah, yang pertama adalah tesis. Tesis ini adalah topik ataupun pendapat dari penulis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah argument.
It contains the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Nah, argumen ini yang mendukung tesis. Jadi argumen ini, pendapat ini bisa lebih dari satu, tapi biasanya berisi data-data pendukung, penjelasan-penjelasan seperti itu yang bisa mendukung tesis. Kemudian yang terakhir adalah reiteration. Reiteration ini adalah restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. For example, from the fact above, I personally believe, therefore my conclusion is, in conclusion, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk reiteration ini adalah penguatan. Jadi kenapa isinya penguatan? Penguatan ini jadi untuk menguatkan lagi, pengulangan lagi pendapat atau argumen dari si penulis. Jadi supaya kuat, supaya argumen si penulis ini kuat, maka di akhir teks harus ada reiteration. Okay, now for your assignment today, please watch this video. Coba setelah ini teman-teman melihat video ini, kemudian nanti akan ada pertanyaan dan tugas, silahkan bisa dicatat ya. Untuk sumber videonya adalah ini, saya ambil dari YouTube juga. Ini ada linknya, nanti bisa dicatat dan bisa diakses kalau misalnya dari video yang saya putarkan ini kurang jelas. Oke, silahkan melihat dulu video berikut ini. When we don't get enough sleep, it can cause a number of negative health outcomes. Level and lead to hypertension. It's also been shown to increase levels of cholesterol, so it really does pay off to spend extra time in dedicating. Source-nya atau sumbernya, ini link untuk video yang sudah saya sampaikan. Kalau memang belum jelas, sama for today, silahkan nanti berkelompok masing-masing 3 orang, ya, satu kelompoknya 3 orang, make a group of 3 persons, and then discuss with your group and answer the following question. Nanti setelah berkelompok, silahkan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Number 1, what is the video about? Video tadi tentang apa? Kemudian yang kedua, what would happen if you didn't get enough sleep? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak cukup tidur? Nah, after watching that video, there are 3 effects mentioned in the video, and then you have to write down 3 effects mentioned on the video. Tadi setelah melihat tayangan video tadi, disebutkan ada 3 efek. Ya, ada 3 efek
yang ada di video tadi, dan silahkan kalian tuliskan 3 efek tadi. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, develop the points you got into a good analytical exposition text. Nah, setelah kalian mendapatkan efek tadi ya, menuliskan 3 efek yang disebutkan dalam video tadi, coba untuk membuat analytical exposition text. Okay, I will help you with the table or diagram here. Ya, kita gunakan clustering teknik di sini. Nah, tadi untuk memudahkan ya, jadi topiknya tadi adalah ini. Di sini adalah tesis. What would happen if you don't get enough sleep? Itu adalah topiknya tadi, yang video tadi yang kita lihat bersama. Nah, kemudian kalian turunkan ke bentuk argumen 1. Tadi disebutkan argumen 1-nya apa? Kemudian argumen 2-nya apa? Argumen ketiga apa? Nah, kemudian di bawah argumen ini ada detail. Nah, detail ini ada penjelasannya kan tadi. Jadi isinya ya, misalnya argumen 1 tuh tadi isinya apa? Nah, kemudian kamu kasih penjelasannya apa? Penjelasan dari argumen 1. Detail di bawah argumen 2 ini untuk menjelaskan argumen 2. Detail argumen di bawah argumen 3 ini untuk menjelaskan argumen 3. Seperti itu teman-teman. Jadi bagian ini untuk memudahkan teman-teman dalam memisahkan atau memilah argumen-argumen yang tadi teman-teman lihat di video. Nah, setelah bagian ini terisi, coba teman-teman dalam kelompok membuat text analytical exposition. Nah, tesisnya ini sudah kelihatan. What would happen if you don't get enough sleep? Itu adalah tesisnya. Kemudian argumen 1, paragraf 1, itu isinya argumen 1. Nah, nanti kalian menemukan argumen apa, kemudian diberi penjelasannya. Paragraf 2, isinya adalah argumen 2. Tadi juga yang kalian temukan apa, kemudian diberi penjelasannya dari detail ini. Kemudian paragraf yang ketiga itu dari argumen yang ketiga beserta penjelasannya. Dan di paragraf yang keempat itu nanti ada reiteration atau penguatan atau kesimpulan seperti itu. Oke? Okay, so I think it's enough for today. Thank you for your attention. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dikirimkan via chat ke nomornya Miss Dita. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, keep healthy, just stay at home, sehat-sehat selalu, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.